Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita hari ini berada di Gua Batu seperti teman-teman lihat semua. Ini adalah situs Gua Batu yang berada di Kelurahan Taba Cemekeh, Kota Lubuk Linggau. Seperti janji kami kemarin, kami akan eksplor tempat ini. Tujuan kami untuk membuat video ini adalah yang pertama, agar video ini menjadi pertimbangan pemerintah. Semakin banyak orang yang datang ke sini kemudian mengeksplor, mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih meningkatkan tempat ini menjadi suatu tempat yang bisa dijadikan situs sejarah yang pertama. Ya, situs sejarah yang benar-benar diperhatikan. Yang kedua, selain situs sejarah, menjadi tempat wisata yang baru. Situs wisata, situs sejarah. Selain berwisata, juga mengenal sejarah daripada Taba Cemekeh sebagai salah satu suku yang ada di Kota Lubuk Linggau. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi anak-anak muda kita. Kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat kita bahwasanya jangan sampai menjadikan tempat-tempat situs bersejarah ini suatu tempat yang berritual suatu kesyirikan kepada Allah. Seperti diinformasikan oleh orang-orang setempat, penduduk setempat dan beberapa narasumber yang nanti insya Allah akan kita hadirkan di sini, bahwa tempat ini sering dipakai untuk meminta-minta, melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan sesuatu seperti keberuntungan, nomor judi, togel, dan lain sebagainya. Nah, maka tujuan kami membuat video ini adalah 3 tersebut, agar mudah-mudahan nanti ke depan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman semua, untuk lebih jauh kita menggali informasi tentang tempat ini, saya akan panggil seorang narasumber dan juga seorang sahabat kami. Beliau juga seorang peruqyah syariah, ketua KHI Wedding Healing Internasional Lubuk Linggau. Kami panggil Ustadz Aditya Permanakulus. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Tambah ini badannya. Alhamdulillah. Tambah seger. Tadi kesini pakai motor ya? Pakai motor, ya. Keringatan. Alhamdulillah keringatan, sehat ya. Ya gini Tat, di belakang kita kan Gua Batu ya. Ya, Gua Batu Pangeran Mandiapi. Kita akan tanya-tanya, beliau ini adalah masih ada jalur nasab keturunan daripada Pangeran Mandiapi. Jadi yang kita panggil, yang kita jadikan narasumber di sini benar-benar orang yang berkompeten. Selain beliau juga seorang ustadz peruqyah. Ya, jadi kita akan banyak tanya-tanya nanti dan juga akan mengeksplor, sekaligus kita akan ruqyah tempat ini. Insyaallah. Ya. Nanti kita sama-sama ruqyah tempat ini agar khodam-khodamnya ya tidak mengganggu daerah sini. Insyaallah. Ya. Kalau yang mau tinggal di sini terus mau, ya namanya di mana tempat pasti ada namanya jin, tapi ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Tapi bagi yang beriman yang tidak mengganggu, silakan. Ya, kita tidak mengganggu daripada tempat ini, tapi maksudnya adalah kita menghilangkan aura-aura negatif daripada tempat ini. Nanti season akhir saja ya. Boleh, Insyaallah. Gini Tat, ada satu pertanyaan terkait dengan situs ini. Namanya kan terkenal dengan Pangeran Mandiapi. Ya. Bagaimana bisa, apa yang dimaksud dengan Pangeran Mandiapi itu? Mengapa penamaannya bisa demikian? Jadi begini, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Ridho sudah mengeksplor. Jadi sedikit sejarah tentang Pangeran Mandiapi. Sebenarnya Pangeran Mandiapi ini adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat. Kalau nama aslinya itu Pangeran Sedekup Bumi. Karena zaman dulu setiap pagi dan sore masyarakat kita ini sering bakar api. Pagi dan sore sering gitu bakar ya? api. Jadi karena lokasinya besar, jadi api itu besar. Jadi seolah-olah Pangeran ini sedang mandi api. Bukan mandi api dibakar. Yang dibakar itu enggak.
Karena di Dibakar dalam dia. masyarakat kan, oh mandi api berarti punya kesaktian. Kan, gitu. Kesaktian, ya, benar. Kesaktian bermandikan api, Mandikan tapi api. tidak terbakar, bukan ya? Bukan seperti itu. Harusnya ya siap pagi dan sore itu kan cuaca dingin. Kalau sore kan cuaca mulai gelap kan mulai dingin. Jadi masyarakat dulu sering bakar api, hidupkan api. Jadi ya seperti orang sedang mandi api. Sama dengan seperti api cerita mandi angin ya? mandi angin. Kalau soalnya dia mandi angin, padahal Mandi angin dia cuman untuk pakai pakai ini kan, pakai baju gitu biar dingin. biar angin ya gitu. Oh gitu. Jadi di situ ya. Iya. Ini menurut tetua-tetua yang Ya. antum pernah tanyakan. Ya, karena saya ketemu sama tetua kita yang namanya Nenek Alam Kemis, dulu dia menceritakan bahwa ada keturunan nasab yang memang dari Pangeran Mandi Api tadi. Jadi Pangeran Mandi Api itu pertama tinggal di sini merupakan awal dari peradaban dari masyarakat Tabajemeke. Tabajemeke. Bisa antum jelaskan? Antum kan termasuk memiliki nasab kan? Ya. Bisa dijelaskan urutan nasab dari Pangeran Mandi Api sampai ke antum sendiri. Ya, jadi Pangeran Mandi Api ini punya 9 anak, 9 keturunan anak. putri. Oke. Nah, jadi yang pertama itu namanya Moneng Garigan yang tinggal di sini. Ya. Yang kedua lagi ada di merantau pindah ke Provinsi Bengkulu. Ada yang di Palembang juga ada, Ogan Komering Ilir, ada yang di Muara Kelingi juga ada, terus ada yang di Rupit di Embacang, itu juga ada keturunan situ. Kalau kita sering ke Provinsi Bengkulu itu ada namanya Taba Penanjung. Taba Penanjung. Taba Penanjung itu ada indikasi mereka awalnya terbentuk dari sini. Tabajemeke sama Taba Penanjung. Bahasanya sama? Hampir sama bahasanya. Jadi punya 9 orang anak namanya Moneng Gerigan dari keturunan saya. Moneng Gerigan ini menikah dengan orang Baturip. Punya Baturip punya 4 orang anak laki-laki karena dulu hitungan kita dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan nggak dihitung. Dari urutan ayah ya? Ayah, dari ayah. Jadi yang pertama itu anak pertama itu Parusin, yang kedua itu Mustopa atau Nenek Topa, yang ketiga Sagun, yang keempat Ismail. Jadi saya keturunan dari Sagun. Sagun ini menikah dengan orang Tabajemeke dan menikah punya anak namanya Khadijah. Anak satu-satunya Khadijah sudah meninggal. Khadijah menikah dengan Taher. Taher lahirnya namanya Bahnuri. Itu nenek saya, Bahnuri. Setelah Bahnuri punya anak lagi namanya Kusuma, baru saya. Keturunan saya. Ini nenek Khadijah tadi ini termasuk Puyang gitu ya? Puyang di sini. Jadi nasab sekitar 5 sampai 6 ya? 5 atau 6 turunan generasi. Oke, jadi antum benar-benar paham ya dengan nasab. Insya Allah, karena kita masih ada tetua. Ya, jadi teman-teman, apakah yang antum tahu sudah pernah ada upaya eksplorasi tempat ini baik dari pemerintah kota maupun swasta? Ya, mengingat tempat ini sebenarnya layak. Kalau saya lihat ya dieksplor lebih jauh, lebih lanjut karena airnya begitu jernih, kemudian berputar. Ini ada seperti lingkaran U dan bisa dibuat wisata air lah. Jadi kalau dari pemerintah itu sudah ada upaya untuk mengeksplor ini pada saat Bapak Wali Kota itu Pak Ridwan Effendi. Pak Ridwan Effendi sudah dieksplor, sudah pengerasan jalan. Sudah ada pengerasan jalan ya? Sudah pengerasan jalan, terus sudah terdaftar di Kelurahan Tabajemeke itu sudah ada. Kalau untuk swasta mungkin belum ada. Karena pengaruhnya mungkin karena yang punya lahan tanah. Belum deal ya. Antara pemerintah sama yang punya tanah. Kita doakan ya kawan-kawan, mudah-mudahan deal ya. Jadi sehingga untuk pengembangannya masih terkendala oleh yang lahan tadi. Gitu ya. Berarti sudah ada. Ini situs ini sudah tercatat di kelurahan ya? Sudah tercatat di kelurahan. Dan di kelurahan di kota Lubuk Linggau. Kelurahan Tabajemeke. Sebagai seorang yang masih ada hubungan nasab atau turun-temurun dengan Pangeran Mandi Api, kemudian terus berlanjut ke bawah, apa harapan antum terhadap pemerintah atau orang yang terkait terhadap tempat ini? Harapan saya secara pribadi, secara turun-temurun sebagai keturunan dari Pangeran Mandi Api ini, sekiranya nanti pemerintah dapat mengelola, menjaga, melestarikan situs sejarah ini, jangan sampai nanti generasi-generasi kita yang akan datang akan lupa dengan sejarah ini. Hilang ya. Hilang begitu saja, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Dan mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut sehingga berkembang terutama apalagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar bisa dikelola seperti itu. Oke, gitu ya. Karena masyarakat kita kan termasuk
masyarakat yang haus akan Ya, hiburan. akan hiburan, Dimanfaatkan akan wisata. siapapun mungkin nanti mudah-mudahan harapan kami sebagai pemuda Lubuk Linggau ya, jadi tempat ini tidak hilang karena waktu, dimakan waktu sehingga melupakan sejarah masa lalu. Ya, Sehingga benar kata Ustaz Adit, anak-anak mudanya lupa dengan siapa jati diri mereka sebagai sejarah daripada tempat ini, situs ini, sehingga mereka akan melupakan jati diri mereka. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Kemudian sebagai seorang peruqyah, Insyaallah. apa harapan antum terhadap situs ini? Karena kita ketahui di belakang ini kan, ya teman-teman. Tadi kita lihat di sana ada seperti dupa-dupa yang dibakar, seperti apa saja yang dibakar. Sebagai seorang peruqyah ini kan bertentangan. Kita sebagai muslim bertentangan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan-perbuatan yang syirik ini. Ya. Jadi Anda atau antum sebagai peruqyah, apa harapannya? Ya, harapan saya seperti saya secara pribadi, jangan sampai tempat situs sejarah ini kita nodai dengan perbuatan-perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dibuat untuk persembahan, sajen, minta nomor, minta bantuan-bantuan dengan jin, jangan sampai seperti itu, karena efeknya nanti bukan saja untuk kelurahan Tabajamukit, tapi untuk khususnya untuk Kota Lubuk Linggau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi murni tempat ini ada sebagai tempat Sejarah, wisata wisata sejarah. wisata situs sejarah. Situs sejarah. Oke, mungkin itu ya. Yang obrolan kita singkat, kita wawancara kita, mudah-mudahan kita akan eksplor lagi, kita akan ruqyah tempat ini sama-sama. Kita akan hilangkan khodam-khodamnya segala macam. Kalau ada yang jin-jin yang jahat, yang jelek, yang jahat, maka kita insyaallah akan hilang aura-aura negatifnya. Amin. Ya, dan dihilangkan daripada mungkin saja keangkeran tempat ini. Oke, ikuti kami selanjutnya. Lagi. Ya teman-teman, kita ruqyah tempat ini. Kita sudah menyiapkan bidara Arab. Di sana sudah ada semprotan bidara Arab. Kita akan ruqyah tempat ini. Harapan Allah memberikan keberkahan tempat ini, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan gangguan. Oke, ya, yuk ikuti. Siap, Bu. Kita bacakan sekian ayat kursi ya tempat-tempat ini. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq wa a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita lihat
Coba masuk biar di ada tempat sini kamera. Tempat banyak sekali apa? Tempat tanah-tanah bekas dibakar, ya. Tanah-tanah bekas dibakar, mungkin tempat perhatian juga. Nah, mungkin bisa di sini tempat mereka juga orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni tempat ini, ya, dengan membakar-bakar berbagai macam tempat ini. Tempat ini tempat biasa, tempat itu biasa. Tapi banyak orang-orang yang menjadikannya seperti tempat berdiam diri untuk memperoleh bisikan-bisikan. Ya, kalau dulu Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, kemudian datang Rasul, yang datang kemudian malaikat Jibril. Tapi untuk zaman sekarang ini boleh kita berdiam diri di suatu tempat, tapi bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, ya, tapi dalam rangka untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman sekarang banyak orang-orang yang berdiam diri untuk mendapatkan suatu kesaktian, untuk mendapatkan suatu keberkahan dari tempat ini, meminta kepada penghuni tempat ini, mengadakan ritual-ritual kepada tempat ini, itu dilarang dalam agama kita. Ya, dilarang dalam agama kita, suatu perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kesyirikan kepada Allah, takutkan syirik nanti jika sesuatu itu sudah pasti minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan tempat ini tempat yang biasa untuk kita bersantai, tempat kita untuk ini refreshing, ya, seperti itu, ya, dan berwisata, bukan jadikan tempat-tempat bermaksiat, tempat-tempat berpacaran, tempat-tempat untuk apa? Membakar dupa, membakar kemenyan, membakar dalam rangka untuk menarik kekuatan-kekuatan gaib. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu semuanya. Maka ayo kita jadikan tempat wisata ini yang bersejarah ini jadi tempat yang enak untuk dikunjungi. Tidak dalam tanda kutip angker, atau tidak dalam tanda kutip menjadi tempat-tempat yang sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Demikian.